Teori permainan. Teori permainan atau game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Dalam permainan, pihak pertama disebut dengan pemain baris, sedangkan pihak kedua disebut pemain kolom. Dan perilaku strategis. Perilaku strategis adalah sebuah konsep bagaimana sebuah perusahaan dapat mengurangi tingkat persaingan yang berasal dari pesaing yang sudah ada maupun pesaing potensial yang baru akan bermain di pasar yang ada, pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan profit. Perilaku ini tidak hanya dipusatkan pada penetapan harga maupun kuantitas secara sederhana, namun lebih kompleks lagi mengejar pangsa pasar, memperlebar kapasitas, hingga mempersempit ruang gerak pesaing. Strategi dominan. Pertama, kita belajar cara membaca apa yang disebut sebagai matriks imbalan atau payoff matrix. Di dalam matriks ini, pemain A dapat memilih atas atau bawah, dan imbalan yang didapatkannya tergantung dari pilihan pemain B yang bisa memilih kiri atau kanan. Jika A memilih atas saat B memilih kanan, imbalan yang mereka dapatkan adalah 0 untuk A dan 1 untuk B atau sel kuning. Pada situasi ketika terdapat strategi dominan untuk masing-masing pemain, equilibrium atau titik keseimbangan akan selalu tercapai. Dalam kasus ini, A dengan bawah dan B dengan kiri dengan imbalan 2 untuk A dan 1 untuk B atau sel hijau merupakan keseimbangan strategi dominan atau dominan strategi equilibrium. Keseimbangan NAS. Saat strategi dominan tidak terjadi, keseimbangan masih dapat dicapai apabila masing-masing pemain bisa memilih dengan optimal berdasarkan harapan terhadap tindakan yang diambil oleh pemain lain. Keseimbangan NAS adalah sepasang strategi ketika pilihan yang diambil A adalah pilihan optimal terhadap kondisi pilihan yang diambil B dan sebaliknya. Keseimbangan NAS tidak selalu hanya satu keadaan. Selain itu, ada juga situasi tanpa keseimbangan NAS seperti tergambar dalam matriks imbalan berikut. Jika A memilih atas, B akan memilih kiri. Namun, jika B memilih kiri, A akan memilih bawah. Selanjutnya, jika A memilih bawah, B akan memilih kanan, dan jika B memilih kanan, A akan memilih atas. Dengan demikian, keseimbangan tidak dapat tercapai. Dilema tahanan adalah contoh klasik teori permainan yang menggambarkan konflik antara rasionalitas individu dan rasionalitas kolektif. Dalam dilema tahanan, dua tersangka ditangkap dan diinterogasi secara terpisah. Jika kedua tersangka bungkam, maka keduanya mendapat hukuman ringan. Jika salah satu tersangka mengaku dan melibatkan tersangka lainnya, si A pengakuan mendapat pengurangan hukuman, sedangkan tersangka lainnya mendapat hukuman berat. Jika kedua tersangka mengaku, keduanya mendapat hukuman ringan. Hasil optimal bagi kedua tersangka adalah tetap diam. Namun, strategi yang dominan adalah mengaku, yang mengakibatkan hasil kurang optimal bagi keduanya. Persaingan harga dan non-harga. Kecurangan dalam kartel dan dilema tahanan. 1. Persaingan harga dan dilema tahanan. Konsep dilema tahanan dapat digunakan untuk menganalisis persaingan harga dan non-harga dalam pasar oligopolistik. Selain juga dalam hal kecenderungan untuk berbuat curang, yaitu dengan secara diam-diam mengurangi harga atau menjual lebih banyak dari kuota di dalam sebuah kartel. 2. Persaingan non-harga. Contohnya ketika iklan rokok di televisi dilarang pada tahun 1971, semua perusahaan diuntungkan karena pengeluaran iklannya berkurang dan memperoleh laba yang lebih tinggi. Dampak yang diharapkan dari aturan tersebut bukanlah merangsang orang untuk merokok, tetapi memecahkan dilema tahanan yang dihadapi oleh produsen-produsen rokok. 3.
kecurangan dalam kartel dan dilema tahanan. Kartel dapat mencegah atau mengurangi probabilitas terjadinya kecurangan dengan mengawasi penjualan setiap anggota dan menghukum anggota yang curang. Namun demikian, semakin besar jumlah anggota kartel dan semakin banyak produk yang berbeda, semakin sulit bagi kartel untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya kecurangan. Permainan yang berulang-ulang dan strategi tit for tat. Dalam permainan yang berulang-ulang atau repeat games, yaitu permainan yang melibatkan banyak gerakan dan juga gerakan berbalasan dari setiap pemain. Strategi terbaik bagi setiap pemain adalah tit for tat. Dalam simulasi komputer dan juga dalam eksperimen aktual, perilaku tit for tat ditemukan secara konsisten sebagai strategi yang terbaik, atau artinya strategi yang menghasilkan manfaat terbesar bagi setiap pemain sejalan dengan berlalunya waktu. Namun demikian, agar strategi tit for tat dapat berfungsi dengan baik, beberapa kondisi harus dipenuhi. Langkah strategis. A. Ancaman, komitmen, dan kreativitas. Ancaman bisa dipastikan memiliki kreativitas, misalnya dengan menulis sebuah surat komitmen kepada para pelanggan untuk menyamai harga produk pesaing yang lebih rendah. Dengan menunjukkan komitmen untuk menjalankan ancamannya, perusahaan akan membuat ancaman memiliki kreativitas dan meningkatkan labanya sejalan dengan berlalunya waktu. B. Hambatan masuk. Salah satu strategi penting yang bisa digunakan seorang oligopolis untuk menghambat masuknya perusahaan baru ke dalam pasar ialah mengancam akan menurunkan harganya sehingga menyebabkan kerugian bagi pemain baru yang potensial. Meskipun demikian, ancaman seperti itu hanya akan ditanggapi jika memiliki kreativitas. Hambatan masuk bisa dikaji dengan menggunakan matriks Ganjar. Berikut adalah contoh dari teori permainan dan perilaku strategis. Kesimpulan, perilaku strategis ditunjukkan dalam kondisi konflik dan dianalisis dengan teori permainan. Permainan, strategi, dan ganjaran adalah komponen dari setiap teori permainan. Permainan berjumlah 0 jika keuntungan atau kerugian satu pemain atau perusahaan terjadi saat biaya sama dengan kerugian pemain atau perusahaan lain. Permainan tidak berjumlah 0 jika keuntungan atau kerugian satu pemain atau perusahaan tidak terjadi saat biaya atau kerugian yang sama terjadi pada pemain atau perusahaan yang lain. Strategi domain adalah yang terbaik untuk pemain tanpa memperhatikan tindakan lawannya. Saat setiap pemain telah memilih strategi terbaiknya, keseimbangan nas terjadi. Strategi yang dipilih oleh pemain lain akan digunakan oleh pemain lain. Perusahaan oligopolistik sering menghadapi dilema tahanan. Bisnis oligopolistik sering mengambil tindakan strategis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari lawannya. Pemain menggunakan langkah strategis untuk membatasi perilakunya. Untuk menjaga kredibilitas mereka, perusahaan yang membuat ancaman harus berkomitmen untuk melindungi reputasi mereka. Ini termasuk pengembangan yang melebihi kapasitas atau menerima laba yang lebih rendah.